beberapa investor yang masuk di Kediri, utamanya di Ngancar, ini selalu gagal karena produk nanas lokal ini dari spek kurang, dari bobot itu kurang. Karena bobot dari nanas lokal ini di bawah 9 on, jadi tidak sampai 1 kilo. Padahal untuk ekspor itu permintaannya 1 kilo ke atas. Makanya kita mencari varietas baru yang bisa menjadi pesaing pasar dan bisa menjadi daya tarik dari investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basuki yang sehari-hari ini sebagai perangkat desa, yaitu kepala dusun dan sekaligus petani nanas yang dalam hal ini adalah penangkar bibit nanas, utamanya Pasir Kelut 1. Kalau awal mula menanam nanas ini lupa ya, kapan mulainya itu lupa ya, karena memang sudah lama. Tapi kalau konsentrasi di nanas, full di nanas itu memang mulai sekitar tahun 2000-an. Jadi mulai 2000 kita mulai terjun ke lahan, baru di situ kita belajar tentang nanas. Kalau ditanyakan kenapa milih nanas, karena memang untuk daerah Ngancar ya, Kediri Timur ini memang lahannya, budidayanya, petaninya ini mayoritas petani nanas ya. Ini mungkin bisa dikatakan 75-80% ini petani di Ngancar itu petani nanas. Makanya kita berusaha, kalau nanas ini sudah menjadi komoditas mayoritas, jauh lebih baik saya terjun di sana saja. Untuk 2000 itu kita masih varietas lokal ya, kita masih varietas lokal karena memang yang ada memang itu yang Queen ya, Queen yang lokal, yang kecil-kecil yang dijual di jalan, yang di satu ikat ya 10.000 itu yang lokal. Dari 2000 ya, ini terus kita berkembang, terus ada koperasi pertanian ya, koperasi pertanian Langgengmoyo ya, di sana yang memang fokus di pengembangan produk lokal yaitu nanas. Kita mencari kenapa nanas itu kalau pas waktu musim panen raya harganya pasti jatuh ya. Itu yaitu ada 2 musim, satu musim menjelang hari raya itu semuanya pasti berusaha untuk panen nanas. Yang kedua musim anak sekolah ya, sehingga harapannya panen untuk bisa memasukkan anak sekolah itu. Nah di sana dari 2 musim itu pasti harganya jatuh. Nah makanya berangkat dari koperasi Langgengmoyo kita mencari formula yang pas. Salah satunya adalah menghadirkan varietas baru ya. Varietas baru itu ada 2 tujuan. Yang satu untuk memberikan variasi tanaman sehingga ada persaingan pasar. Yang kedua menjaring investor, karena beberapa investor yang masuk di Kediri, utamanya di Ngancar, ini selalu gagal karena produk nanas lokal ini dari spek kurang, dari bobot itu kurang. Karena bobot dari nanas lokal ini di bawah 9 on, jadi tidak sampai 1 kilo. Padahal untuk ekspor itu permintaannya 1 kilo ke atas. Makanya kita mencari varietas baru yang bisa menjadi pesaing pasar dan bisa menjadi daya tarik dari investor. Itu satu. Yang kedua,
karena nanas ini panenannya di 2 musim itu pasti jatuh, makanya kita mencari formula yang pas. Dan makanya dari beberapa penelitian dari pakar-pakar dan dari tokoh-tokoh yang ada di Ngancar sendiri, tokoh pernanasan nih, petani-petani nanas ya, ini mencoba untuk menanam nanas di luar 2 musim itu. Nah, ternyata juga bagus. Nah, sehingga sekarang setiap hari ada yang nanam dan setiap hari ada yang panen. Walaupun tetap dari 2 musim ini pasti panenan lebih dominan. Tapi di antara 2 musim ini setiap hari sekarang ada yang nanam dan setiap hari ada yang panen. Walaupun itu musim kemarau, nanam kalau di daerah sini masih berani. Karena untuk tanah di sini tanahnya ngompol ya. Walaupun kemarau tapi tanah di sini ndak kering-kering amat. Sehingga walaupun kemarau masih tetap bisa ditanami, utamanya nanas. Sehingga untuk saat ini harga nanas bisa lebih stabil ya. Itu di luar adanya pandemi ini. Kalau pandemi kita tidak bisa ngomong karena itu urusannya pasar. Tapi kalau terkait harga yang hubungannya dengan musim panen, itu sekarang setiap hari ada yang panen dan setiap hari ada yang tanam. Untuk varietas baru ini yaitu PK1, ini kan berawal dari 2012. Ini kita mendapatkan hibah benih dari IPB yang tujuannya untuk uji coba varietas, penemuan dari para pakar-pakar yang ada di PKHT IPB. Nanas PK1 itu cocok enggak sama Kediri. Nah, makanya kita diberi 1000 biji ya, 1000 batang hasil dari kultur jaringan. Dari 1000 itu panen tinggal 500, yang 500 mati. Nah, dari uji coba itu dari PKHT, yaitu utamanya Profesor Sobir ya, Pak Profesor Sobir, dan dari Kementerian Pertanian kemarin Direktorat Hortikultura yaitu Pak Karman, waktu panen itu datang di Kediri. Alhamdulillah beliau-beliaunya merasa puas ya, beliaunya merasa puas dengan hasil PK1. Maka di sana Prof Sobir menyatakan, udah PK1 ini saya serahkan ke Kediri, tolong dikembangkan dan lepas, ini milik Kediri. Dan dari PB pun sudah dikatakan bahwa itu PK1. PK1 adalah kode penelitian ya, kode penelitian yaitu pasir kuda, dan di sini kita rubah menjadi pasir kelut. Karena apa? Panen perdana itu 2014 waktu Gunung Kelut meletus, dan di sana hasilnya luar biasa. Untuk PK1 itu warna buahnya kuning ya, kuning keemasan ya. Terus bentuk buahnya silindris, dari atas sampai bawah itu tidak beda jauh. Terus berpundak, warna daging buahnya kuning. Terus serat buahnya halus, dari kemanisan ini lebih stabil ya, sehingga lebih bisa diterima pasar. Dan alhamdulillah begitu kita lepas di pasar, tanggapan pasar luar biasa. Untuk kendala pengembangan di PK1 karena kita mendapatkan hibah benih itu cuma 1000 dan dari 1000 menjadi 500. Ini kan kita terkendala di perbanyakan benihnya ya, terlalu lama. Nah,
Terus kita mencoba, alhamdulillah dari uji coba yang kita lakukan pakai stek batang, alhamdulillah ada hasil. Tapi tetap saja karena memang pelakunya masih utamanya masih saya sendiri, dan sekarang saya sudah ada teman-teman dari kelompok-kelompok yang sekarang ada 8 kelompok yang sudah mencoba untuk berusaha di perbanyakan benih. Semoga dengan penambahan dari 8 kelompok ini perkembangan PK1 ke depan bisa lebih cepat lagi ya. PK1 kalau dari penangkaran mulai kita pecah bonggol sampai siap lepas lahan, tanam lahan itu 8 sampai 10 bulan, walaupun 6 bulan sudah bisa kita panen. Tapi kalau kita ingin mencapai dalam jumlah besar, memang kita menargetkan 8 sampai 10 bulan. Dari tanam dari 10 bulan itu kita pindah ke lahan. Dari lahan mulai tanam sampai panen ini kita ambil rata-rata 18 bulan. Kita ambil dari anakan PK1 itu 7 bulan itu sudah bisa dibuahkan. Cuma karena PK1 itu anakan yang dari tunas itu sangat minim ya, 1 sampai 3 itu pun tidak semuanya tumbuh tunas, sehingga kalau kita hanya terpaku pada bibit yang dari tunas batang ini terlalu lama ya, itu bisa 7 sampai 8 bulan sudah bisa dibuahkan cepat karena besar-besar. Tapi karena kita mengejar target untuk memperoleh jumlah yang besar, makanya kita membuat stek batang. Stek batang itu nanti tanamnya agak lama, yaitu 1,5 tahun, tapi kita bisa mencapai jumlah dalam kapasitas besar dan rata. Kalau pembibitan PK1 stek batang, kultur jaringan sama stek mahkota. Kalau stek mahkota untuk saat ini memang kita sudah melakukan uji coba, tapi tidak fokus karena memang kita lebih fokus di stek batang, karena stek batang itu lebih mudah mencari bahannya, terus lebih banyak dalam lebih cepat mencapai targetnya. Kalau mau berkunjung, mau belajar atau sekedar tanya-tanya untuk tanaman nanas, utamanya PK1, ini bisa berkunjung ke tempat kami ya, yang alamatnya yaitu tadi yang Ahmad Basuki, yang alamatnya di Dusun Pohrejo, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar. Kalau lebih mudahnya cari aja patung nanas yang ada di pertigaan Ngancar ke barat sekitar 100 meter. Nomor telepon 085 790 605 999. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan informasi utamanya nanas PK1 ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa membawa perkembangan nanas utamanya di Kediri ini lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.